Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu menuju masyarakat sehat. Dalam tema 6 ini ada 3 subtema yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu masyarakat peduli lingkungan. Pada gambar di samping itu terdapat contoh lingkungan yang bersih, aman, dan asri. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar membangun masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera itu jika kebutuhan ekonominya itu terpenuhi dengan baik. Yang ketiga, masyarakat sejahtera, maka negara kita akan menjadi kuat. Nah, di subtema 1 ini yaitu masyarakat peduli lingkungan. Kita akan belajar di sini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Yang dimaksud dengan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu contohnya berupa tanah, lalu ada udara, air, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, anak-anak, kita harus selalu merawat lingkungan kita. Karena dengan lingkungan yang terawat, maka akan menimbulkan atau membawa dampak manfaat yang sangat baik bagi kita. Seperti contohnya ini ya, manfaat lingkungan yang terjaga. Yang pertama, hidup kita akan menjadi nyaman dan tentram. Kemudian yang kedua, kita akan selalu sehat karena kita dapat menghirup udara yang bersih. Selain itu, kita juga terpenuhinya air bersih. Kemudian yang keempat, tanaman dapat tumbuh dengan subur dan tanaman tersebut akan memberikan hasil yang baik. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan? Tentunya kalian dapat melakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik di rumah atau nanti di lingkungan sekolah atau bahkan di masyarakat atau dimanapun kalian berada. Nah, cara mudah yang dapat kita lakukan yang pertama adalah kita harus membuang sampah itu di tempat sampah. Jangan dibiasakan untuk membuang sampah di sembarang tempat. Yang kedua, mendaur ulang sampah atau kita bisa memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Yang ketiga, jika kita bisa, kita juga bisa ikut kerja bakti di lingkungan. Yang keempat, menghemat penggunaan kertas. Nah, anak-anak, dengan menghemat penggunaan kertas, maka kita juga ikut berperan untuk menjaga hutan kita. Kemudian yang kelima, mengurangi penggunaan plastik, ya, karena plastik merupakan salah satu contoh bahan yang susah untuk diuraikan. Yang keenam, kita juga harus menghemat penggunaan air dan listrik. Kemudian yang ketujuh, kita dapat membuat dan merawat apotik hidup. Nah, anak-anak, saya lanjutkan. Menjaga lingkungan itu adalah salah satu cara kita untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Nah, kemerdekaan Indonesia itu ditandai dengan adanya proklamasi, di mana proklamasi tersebut dikumandangkan yaitu pada tanggal berapa? Ya, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, sekarang kita akan belajar makna dari proklamasi. Nah, proklamasi ini memiliki makna atau arti di sini secara de facto. Apa yang dimaksud dengan de facto? Nah, kemerdekaan Indonesia itu sesuai dengan kenyataannya bahwa Indonesia itu sudah merdeka, tetapi belum diakui oleh negara lain. Itu adalah makna proklamasi secara de facto. Sedangkan untuk makna proklamasi secara de jure, yaitu kemerdekaan Indonesia
sudah mendapat pengakuan dari negara lain. Selain itu, makna proklamasi ini merupakan titik puncak dari perjuangan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, kewajiban kita dalam mengisi kemerdekaan, ya, kewajiban kita dalam mengisi kemerdekaan, terutama adalah kalian. Yang pertama di sini kita harus belajar dengan tekun, kemudian pantang menyerah, ya. Kemudian yang kedua, menjadi pribadi yang sopan dan santun. Ini penting ya, menjadi pribadi yang sopan dan santun. Selain itu, kita juga bisa mencetak prestasi yang membanggakan, baik itu prestasi di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian, peduli dan menolong orang yang berkesusahan. Selain itu, kita juga harus mematuhi tata tertib yang berlaku, baik tata tertib yang berlaku di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Itu adalah kewajiban kita dalam mengisi kemerdekaan. Sekarang Ibu lanjutkan, memperkirakan isi teks berdasarkan judul. Nah, biasanya kan ada teksnya, ada judul, kemudian kita disuruh membuat kesimpulan. Nah, sekarang di sini tolong anak-anak perhatikan dengan baik. Kita akan memperkirakan isi teks tersebut, tetapi hanya disajikan judulnya saja. Contoh di sini ya. Judulnya adalah Remaja dan Lingkungan. Kalian harus perhatikan cara penulisan judul yang benar. Di awal kalimat itu harus menggunakan huruf besar. Kemudian kata sambungnya itu menggunakan huruf kecil, kemudian diikuti lagi dengan menggunakan huruf besar lagi. Itu adalah cara untuk menulis judul. Nah, isi yang terdapat dalam judul Remaja dan Lingkungan, yang pertama Ibu membuat di sini adalah pengertian remaja. Ini akan diceritakan pada paragraf pertama. Jadi paragraf pertama itu akan bercerita tentang apa itu arti dari remaja. Kemudian yang paragraf kedua, saya mengambil peran remaja dalam menjaga lingkungan. Nah, ini kan sesuai dengan judulnya. Ya, jadi peran remaja dalam menjaga lingkungan nanti akan diceritakan di paragraf kedua. Kemudian paragraf yang ketiga, manfaat dari menjaga lingkungan. Nah, ini anak-anak bebas ya untuk menentukan kalimatnya, perkiraan isi teks, tetapi harus tetap mengacu pada judulnya. Jadi kalau judulnya Remaja dan Lingkungan, ya kita tidak bisa menceritakan hal yang lain. Jadi harus disesuaikan dengan judul. Baik, sekarang kita lanjut ke pubertas. Ini adalah mupel untuk IPA. Nah, pubertas. Yang pertama Ibu akan menjelaskan di sini masa remaja. Apa itu masa remaja? Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Itu yang dimaksud dengan masa remaja. Kalian lihat gambar ini. Gambar ini adalah contoh gambar masa anak-anak. Sedangkan gambar di samping ini adalah masa remaja. Nah, apa yang dimaksud dengan masa pubertas ya? Nih, masa pubertas itu akan berlangsung di masa remaja. Masa pubertas ini dimulai pada usia 8 sampai 10 tahun. Artinya bisa mulai usia 8 tahun, usia 9 tahun atau usia 10 tahun dan akan berakhir pada usia 15 atau 16 tahun. Ini adalah masa pubertas. Jadi Ibu ulang, mulai usia 8 sampai 10 tahun dan berakhir usia 15 sampai 16
tahun. Nah, masa pubertas tiap anak atau tiap orang itu pasti berbeda-beda. Anak-anak, Ibu lanjutkan. Ibu akan menjelaskan tentang masyarakat yang cerdas. Nah, masyarakat yang cerdas itu masyarakat yang bagaimana? Yaitu masyarakat yang memiliki emosional yang terkontrol, lalu dia memiliki pengetahuan yang luas, kemudian dia berkreasi, inovasi, ya, pantang menyerah, memiliki pribadi yang baik. Itu adalah contoh masyarakat yang cerdas. Nah, masyarakat yang cerdas ini akan membawa sebuah negara itu menjadi maju dan sejahtera. Nah, untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, maka setiap warga negara itu wajib untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah juga wajib untuk membiayainya. Nah, pemerintah mencanangkan bahwa wajib belajar itu bukan 6 tahun lagi, tetapi wajib belajar sekarang sudah 12 tahun, yaitu mulai dari SD sampai SMA. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun, sehingga wajib belajarnya adalah 12 tahun. Nah, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar ini juga telah termuat di dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2 itu berisi ini. Perhatikan ya, yang Ibu beri tanda ini. Baik. Nah, apa kewajiban siswa dalam mengikuti pendidikan? Nah, kewajiban kita dalam mengikuti pendidikan, yang pertama, kita harus mematuhi dan melaksanakan tata tertib sekolah. Selain itu, kita juga harus belajar dengan tekun, rajin, bertanggung jawab. Kemudian kita juga harus menghormati dan mematuhi nasihat guru. Ini yang penting ya, menghormati, sikap menghormati dan mematuhi nasihat guru. Kemudian saling menghargai antar teman di sekolah. Jangan lupa kita juga harus menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Anak-anak, tadi salah satu tugas kita atau yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, yaitu pertama dengan menjaga lingkungan agar tetap nyaman, bersih, lalu juga lingkungannya juga tetap baik. Selain itu, kita juga berkewajiban untuk mengikuti pendidikan agar kita menjadi masyarakat yang cerdas. Dengan masyarakat yang cerdas, maka negara kita akan menjadi lebih maju. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan di sini, yaitu tujuan dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, tujuan kemerdekaan Indonesia itu termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Kalian hafalkan. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu adalah tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik, anak-anak, kegiatan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan Indonesia, yang pertama adalah menjalankan kewajiban sebagai umat beragama. Kemudian yang kedua, kita harus belajar dengan giat dan rajin. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan alam. Yang keempat, menjaga lingkungan, membuang sampah di tempat sampah. Yang kelima, mematuhi peraturan yang berlaku. Dan yang keenam adalah memiliki pribadi yang penting mandiri, bertanggung jawab, jujur, dan peduli. Itu adalah contoh kita untuk menjaga atau ikut mewujudkan kemerdekaan Indonesia.
Nah, anak-anak, sampai di sini penjelasan Ibu untuk subtema 1 pembelajaran 1, 2, dan 3. Selamat belajar, tolong dipahami dengan baik apa yang sudah Ibu jelaskan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.